Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Aulianirza dari absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk mengerjakan UHA kimia yang kemarin. Untuk soal nomor pertama, yaitu tulislah nama senyawa dari rumus kimia tersebut. Nah, soal ini itu termasuk ke dalam materi tata nama senyawa. Kita lihat yang pertama, itu A, N2O. N itu adalah nitrogen yang termasuk ke dalam non-logam, dan O adalah non-logam oksigen. Nah, ada jumlah unsur di nitrogen yaitu 2, dan di O itu ada 1. Dimana dalam penamaan senyawa biner unsur non-logam, kalau ada jumlah unsurnya itu pakai angka yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi di depannya itu dikasih angka dari bahasa Yunani. Nah, di sini kan nitrogennya ada 2. 2 itu di bahasa Yunani yaitu di, jadi di nitrogen. Nah, kalau O itu ada 1. 1 itu dalam bahasa Yunani itu mono. Jadi mono, ok, dan jangan lupa belakangnya ditambahin ida. Jadi di nitrogen monoksida. Nah, kalau yang kedua itu Ag. Ag itu perak termasuk ke dalam logam, dan O itu oksigen termasuk ke dalam non-logam. Berarti tata nama senyawa biner logam dan non-logam itu nama logam ditambah non-logam ditambahin ida di belakangnya. Jadi perak oksida. Soal kedua itu tulislah rumus kimia dari senyawa berikut. A, timah 2 sulfat. Nah, timah 2 sulfat di sini ada biloks, yaitu bilangan oksidasi ada 2. Timah itu lambangnya Sn, dan sulfat termasuk ke dalam senyawa poliatomik yaitu SO4. Jadi SnSO4. Nah, untuk yang B, barium hidroksida. Barium itu lambangnya Ba, dan hidroksida itu gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Jadi hidroksida. Jangan lupa di belakangnya ditambahin ida. Jadi BaH2O. Nah, kenapa H2? Karena H itu memiliki jumlah atom 2. Jadi di sini tulis BaH2O. Seperti itu. Untuk yang nomor 2 itu setarakan bersama reaksi berikut, yaitu soalnya ada Al2, CO3 ditambah H2O, Al, OH3, dan CO2. Nah, caranya gampang banget, tinggal dikaliin aja. Jadi di sini tinggal ditulis aja reaktannya, yaitu jumlah dari si ini. Al itu ada 2. C-nya itu kenapa bisa ada 3? Karena C di sini itu dikali sama 3 yang di depan, yang di luar sini. Jadi C-nya itu di sini ada 1. Jadi 1 dikali 3 yaitu 3. Nah, O-nya kenapa bisa jadi 9? Karena O di sini udah ada 3 dikali sama yang di luar ini 3. Jadi 3 kali 3 9. H itu ada 2 dan O itu ada 1. Nah, untuk produknya Al itu ada 1, O-nya itu ada 3 karena dikali dengan 3 di sini. Maaf, saya lupa. Nah, untuk C-nya itu ada 1, O-nya ada 2. Oke. Nah, ini tinggal setarain aja. Kalian bisa lihat di sini Al-nya di sini 2. Nah, tadi kan di sini Al 1 ya. Nah, ini bisa dikali dengan 2. Nah, kalau misalkan udah dikali sama 2, jangan lupa di sini dikasih angka di depannya 2 juga, karena di sini kali 2. Jadi Al dikali 2, O-nya dikali 2, dan H-nya juga dikali 2. Jadi hasilnya 2, 6, dan 6. Nah, di sini O-nya di sini kan 9. Terus hidrogennya ini enggak sama karena tadi ada 2. Jadi dikali sama 3. 2 dikali 3 6, sama O-nya juga ikut ya, karena di sini kan dia
nyatu gitu senyawanya. O 1 dikali 3 juga jadi 3, dan jangan lupa ditulis di depannya. Nah di sini 2 Al2 udah, terus C-nya 3 udah, O-nya 9 juga udah. Nah ini tadi kan sebelum dikaliin C-nya ada 1 dan di sini C-nya ada 3. Ini dikali 3 aja C-nya, jadi di sini tulis depannya 3. Jadi C 1 kali 3 itu 3, O-nya 2 dikali 3 itu 6. Nah, di sini karena O-nya ada 2, 6 tambah 6 itu 12, dan di sini 9 tambah 3 itu ada 12. Jadi semuanya sudah setara deh. Seperti itu. Untuk nomor 3 itu tuliskan persamaan reaksi setara untuk reaksi berikut. Yang pertama, larutan natrium karbonat. Nah, natrium itu lambangnya adalah Na. Jadi tulis saja Na2 karena dia tuh atomnya ada 2. Nah, karbonat itu termasuk ke dalam unsur poliatomik, yaitu CO3. Bereaksi dengan berarti itu ditambah larutan asam sulfat. Asam itu depannya H. Setiap asam itu pasti lambangnya H dengan sulfat. Nah, sulfat itu sama aja kayak karbonat, yaitu dia termasuk dalam unsur poliatomik, yaitu SO4. Lanjut, membentuk larutan, berarti dia udah jadi nih. Membentuk larutan natrium sulfat, natrium Na2, dan sulfat itu kayak tadi unsur poliatomik SO4 ditambah gas karbon dioksida. Kita semua tahu lah ya lambang dari karbon dioksida yaitu CO2. Dan air juga pasti udah terkenal banget, lambangnya itu H2O. Untuk soal yang keempat, berikan satu contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan adanya perubahan suhu. Nah, di sini saya mengambil contoh dari pembakaran api unggun. Saat kita ingin membuat api unggun, kayu yang awalnya itu nggak panas, nggak ada suhunya, ketika dibakar oleh api itu kayu tersebut akan menjadi panas dan mungkin akan berubah menjadi abu karena kayu tersebut itu terbakar. Jadi contohnya itu saya ambil dari pembakaran api unggun. Nah, untuk nomor 5, berikan satu contoh reaksi penguraian. Nah, di mana reaksi penguraian itu reaksi senyawa tunggal terurai menjadi 2 atau lebih zat baru. Di sini saya mengambil contoh yaitu air dapat terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen karena air itu terbentuk dari hidrogen dan juga oksigen melalui reaksi elektrolisis, yaitu 2H2O itu diurai menjadi 2H2 ditambah O2, seperti itu. Lanjut untuk nomor 7, perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Jika direaksikan 6 gram karbon dan 8 gram oksigen, tentukanlah A. Massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, ini gampang banget, tinggal ditambah 6 karbon ditambah dengan oksigen, yaitu 6 gram karbon ditambah 8 oksigen, yaitu 14 karbon dioksida. Yang B, massa reaksi yang tersisa. Nah, ini tinggal kalian jumlahin aja perbandingannya, 8 ditambah 3 yaitu 11, lalu kalian kurang dengan massa karbon dioksida yang terbentuk yaitu 14. Jadi 14 gram dikurang 11 sama dengan 3 gram massa reaksi yang tersisa. Nah, ini tuh termasuk ke dalam hukum Proust. Untuk nomor 9, gas asetilena C2H2 dapat dibuat dari metana CH4 melalui pembakaran tidak sempurna menurut persamaan CH4 ditambah O2 menghasilkan C2H2 H2O. Itu belum setara berarti ya. Jika diukur pada suhu dan tekanan tetap, A.
Berapa liter gas oksigen yang harus direaksikan dengan 80 liter gas metana sehingga diperoleh asetelina menurut persamaan reaksi tersebut. Nah, ini sebelum kita menjawab soal A, B, dan C, kita harus setarain dulu nih, karena di sini belum setara nih, tuh belum setara. Jadi tinggal disetarain aja. Caranya sama kayak yang ada di nomor 2 ya, kalau nggak salah. Itu tulis dulu reaktannya. C-nya ada 1, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Dan di sini produknya C-nya ada 2, H-nya ada 2, H-nya ada 2, dan O-nya ada 1. Nah, ini tinggal dikali aja, disamain, dikali sampai menghasilkan seperti ini. Nah, untuk menjawab soal nomor 9A ini, kita bisa tulis VO 3/2. Kenapa 3/2? Karena di sini kan dicari oksigen, dan di sini oksigen itu 3/2 seperti itu. Jadi dikali 80. Kenapa 80? Karena di sini ada 80. Jadi 3/2, 80 dibagi 2, 40. Ini saya coret aja. Jadi 40, dan 40 dikali 3 yaitu 120. Untuk soal yang B, berapa volume gas asetelina yang dihasilkan? Nah, ini sama aja caranya kayak tadi. Jadi asetelina itu yang C2H2, sini 2 berarti dibagi 2. 2/2 dikali 80. Kenapa 80? Karena di sini udah tertera itu ada 80. Jadi tinggal dicoret aja 2 sama 80. Jadi ini 40 dikali 2 jadi 80, hasilnya seperti itu. Nah, untuk yang C, 1 liter gas oksigen mengandung 2 dikali 10 pangkat 23 molekul. Berapakah jumlah molekul gas asetelina yang dihasilkan dalam reaksi tersebut? Nah, ini itu hukumnya Gay-Lussac. Jadi ini nomor 9 itu adalah hukumnya Gay-Lussac. Jadi itu caranya 120 itu tadi yang volume oksigen dikali dengan 2 kali 10 pangkat 23 sama dengan 240 dikali 10 pangkat 23. Nah, jumlahnya yaitu 1/3. Kenapa 1/3? Karena di sini di persamaan yang tadi itu adalah 1/3. Jadi tinggal kalian kaliin aja. Kalau ini salah tulis, kalian tinggal kaliin aja. Jadi ini 80 hasilnya dari perkalian ini dikali 10 pangkat 23. Nah, kalau misalkan mau disederhanain lagi bisa, ini angka 0 di belakang itu bisa jadi pangkat 1, dan 1 ini bisa ditambah jadi ditambah dengan 23 jadi 24. Jadi 8 kali 10 pangkat 24 molekul. Seperti itu.